Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan 5 akan mempresentasikan tentang penelitian kami yang berjudul analisis motivasi belajar saat pembelajaran jarak jauh siswa kelas 12 SMA EN71 pada masa pandemi COVID-19. Bab 1 Pendahuluan. Merebaknya COVID-19 di Indonesia dan berbagai belahan dunia menyebabkan kita harus social distancing. Lalu diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh agar pendidikan tetap dilaksanakan. Pembelajaran jarak jauh pun apakah mempengaruhi terhadap motivasi belajar siswa? Identifikasi masalah. Pembelajaran dilakukan secara mandiri karena kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa selama PJJ. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Terdapat pembatasan masalah. Data analisis motivasi belajar siswa dalam PJJ kelas 12 SMA 71 Jakarta. Lalu rumusan masalah, bagaimana motivasi siswa kelas 12 SMA 71 dalam pembelajaran jarak jauh, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis motivasi belajar siswa selama pembelajaran di rumah. Kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Terdapat manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis, yaitu untuk menganalisis motivasi belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Dan kedua, manfaat praktis, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung motivasi belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Bab 2. Kajian teori. Motivasi belajar menurut Clayton Alderfer adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi belajar antara lain faktor internal, yaitu minat, cita-cita, dan kondisi siswa, dan faktor eksternal yang merupakan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Penelitian yang relevan sesuai dengan KTI kami adalah 1. Judul penelitian, pengaruh perhatian orang tua, motivasi belajar, dan lingkungan sosial terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP. Kedua, ada analisa faktor-faktor yang mempengaruhi stres dan motivasi belajar mahasiswa. Yang ketiga adalah pengaruh pemanfaatan internet, lingkungan, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMK. Kemudian, ada pun kerangka berpikir. Adanya pandemi COVID-19 di lingkungan siswa dan kurangnya peran guru dalam proses pembelajaran di rumah menyebabkan kami memutuskan untuk membuat penelitian mengenai analisis motivasi belajar siswa selama pembelajaran di rumah. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Dalam hal ini kelompok kami menggunakan waktu pada bulan Oktober, lebih tepatnya di rumah masing-masing. Yang kedua ada metode penelitian. Kelompok kami menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga ada sampel dan populasi. Pada populasi siswa kelas 12 SMA Negeri 71 Jakarta dengan jumlah populasi sebanyak 288 siswa, sedangkan sampel yaitu sebanyak 36 orang. Yang keempat ada tahapan penelitian. Yang pertama ada membuat instrumen penelitian, yang kedua ada validasi kuesioner oleh ahli, yang ketiga ada penyebaran angket, keempat ada pengolahan data, dan yang terakhir yang kelima itu ada analisis data. Kelima, instrumen penelitian. Pada sumber data berupa angket atau kuesioner. Jenis angket yang digunakan oleh kelompok kami yaitu angket tertutup. Jenjang skor penilaian 1-5. Menyebarkan angket kepada siswa kelas 12 SMA Negeri 71 Jakarta menggunakan Google Form. Angket ini diberikan untuk memperoleh informasi tentang motivasi belajar siswa saat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini.
Selanjutnya yang keenam itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama studi pustaka. Dalam hal ini studi pustaka digunakan untuk mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Yang kedua itu ada kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tersebut tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang ketiga ada observasi. Observasi dilakukan berupa pengamatan tidak langsung atau non-partisipan, di mana proses pengamatannya tanpa diikuti dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu ada teknik analisis data. Dalam presentasi motivasi belajar siswa dapat dihitung menggunakan rumus jumlah skor total jawaban dibagi jumlah skor total maksimum tiap indikator dikali 100%. Nah, di bawah ini terdapat tabel di mana tabel itu ada kategori skor dan kategori skor dalam persen yang digunakan oleh kelompok kami. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan analisis. Berdasarkan hasilnya, minat dalam belajar memperoleh 75%, yaitu masuk kategori cukup. Perasaan bosan kategori cukup, yaitu 60%. Adanya cita-cita memperoleh kategori tinggi sebanyak 78%. Lingkungan belajar 76% dan masuk kategori cukup. Dan adanya penghargaan masuk ke dalam kategori rendah, yaitu sebanyak 57,5%. Analisis. Setelah dilakukan pengambilan data dan olah data, dapat disimpulkan dari grafik presentasi indikator. Di antaranya yang pertama, indikator hasil belajar. Berdasarkan hasil data kuesioner, didapat presentasi yang paling tinggi pada soal nomor 4, sedangkan presentasi terendah pada soal nomor 2. Nilai rata-rata presentasi yang didapat yaitu 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator minat belajar tergolong tinggi. Kemudian yang kedua yaitu indikator perasaan bosan. Nilai presentasi paling tinggi pada soal nomor 5, sedangkan presentasi terendah pada soal nomor 7 dan dapat rata-rata yaitu 60%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator perasaan bosan tergolong cukup. Kemudian indikator yang ketiga yaitu indikator adanya cita-cita. Berdasarkan data kuesioner pada gambar yaitu persentase terendah pada soal nomor 9, sedangkan persentase tertinggi pada soal nomor 11. Didapat rata-rata indikator adanya cita-cita yaitu 78%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator adanya cita-cita tergolong tinggi. Yang keempat yaitu persentase indikator lingkungan belajar, di mana persentase yang dapat 76%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator lingkungan belajar tergolong tinggi. Kemudian yang terakhir, persentase indikator adanya penghargaan, didapat persentase paling tinggi pada soal nomor 14, sedangkan persentase terendah pada soal nomor 15, dan dapat nilai rata-rata yaitu 58%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator adanya penghargaan tergolong cukup. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil grafik analisis motivasi belajar selama pembelajaran jarak jauh secara keseluruhan didapat rata-rata sebesar 70%. Itu berarti analisis motivasi belajar siswa secara keseluruhan selama pembelajaran jarak jauh yaitu tergolong cukup. Jadi, kesimpulannya adalah analisis motivasi belajar itu tergolong cukup dan itu diambil dari 5 indikator minat dalam belajar. Perasaan bosan, adanya harapan dan cita-cita, kondisi lingkungan belajar, dan adanya penghargaan dalam pembelajaran. Persentasenya secara berturut-turut adalah 75%, 60%, 78%, 76%, dan 58%. Sedangkan untuk nilai rata-rata dari indikator tersebut adalah 70%. Saran untuk subjek penelitian mengharapkan agar para siswa kelas 12 SMAN 71 Jakarta untuk terus meningkatkan semangatnya dalam belajar walaupun dalam kondisi seperti ini, dan mengambil hikmah dari sisi positif dari situasi yang tengah dihadapi. Lalu bagi peneliti, selanjutnya diadakan penelitian untuk meneliti pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi siswa. Selain itu, mungkin alangkah lebih baiknya jika subjek penelitian diperluas lagi seperti seluruh jenjang pendidikan yang ada dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang kuat terkait motivasi belajar di tengah situasi seperti ini.